Contoh yang nyata misalnya kalau ruqyah yang tidak syar'i, tadi misalnya menyebut Al-Fatihah, tapi kemudian menyebut yang selain Allah, misalkan dari malaikat, mungkin dari juga wali-wali, ya, manggil-manggil, misalkan, Syekh Abdul Qadir, datanglah, misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan bahasa Arab, kita nggak tahu ini. Ya hadir, hadir, hadir gitu ya. Hadir, hadir itu mendatangkan Syekh Abdul Qadir. Nah, bahasanya. Ada juga ini mungkin pernah saya ceritakan seorang yang memiliki wirid. Wiridnya Asmaul Husna. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi dia dengan syarat-syarat. Ya, misalnya sekian ribu kali, kemudian malam tengah malam gitu ya. Ternyata waktu dia sakit, yang keluar itu Jin Abdul Latif. Ketika saya tanya, kenapa kamu datang? Nah, dari mana kamu datang? Dia awalnya bahasa Arab dia ngerti, tapi nggak bisa bercakap dengan lancar. Tapi waktu kesurupan dia ngomongnya dengan bahasa Arab, dan logat Arab gitu ya. Saya tanya, man anta? Ana Abdul Latif, min aina ji'ta? Ana min Baghdad. Dia datang dari negeri Baghdad. Kaifa ji'ta? Bagaimana kamu datang? Dia suruh nanya ke orang itu. Ternyata sebelum sakit, dan dia bisa mengobati karena dia ustadz juga. Dia bisa berceramah, bisa mengobati, bahkan bisa tahu barang hilang. Ada orang yang kehilangan ini itu biasanya dia tahu menunjukkan karena kedatangan Jin Abdul Latif itu. Tapi dia aneh, ya Ustadz saya bisa mengobati tanpa pusing, nggak sembuh-sembuh gitu. Udah minum obat ini, dia datang, ana bacain, keluar yang itu dengan bahasa Arab, ternyata Jin Abdul Latif. Baru dia cerita, dulu saya pernah mondok di Jawa. Kemudian malam-malam di masjid kedatangan seperti syekh ya. Supaya membaca ya Latif, ya Latif. Pada saat itu ada orang sakit, dia bacain bismillah, sakit perut apa, diminum sembuh. Banyak orang datang ke dia. Tapi setelah perjalanan waktu, dia sakit juga. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan ngasih hidayah pada dia. Dan masih insaf ya, dia masih apa artinya mau terbuka, datang ke tempat saya. Ketika saya bacain, keluar tadi Abdul Latif. Ternyata amalannya ya Latif, ya Latif, ya Latif, tapi dengan syarat-syarat. Itu bisa juga ya Jabbar, ya Jabbar. Pernah yang datang Jin Abdul Jabbar. Itu nyata dan di hadapan saya sendiri. Saya nggak cerita bohong ya. Dan ada seorang yang sudah tobat juga dulu, dia itu mengamalkan ayat kursi. Ayat kursi ini kan untuk mengusir jin, tapi malah mendatangkan jin. Karena itu tadi ada hitungan-hitungan. Ini amalan-amalan yang kita anggap tidak sunnah atau bid'ah, karena dia mencampuri tadi harus sekian kali. Ditambah lagi puasa sekian kali. Jadi niatnya sudah tidak ikhlas, tidak murni. Jadi ini yang membedakan, kadang-kadang kita sama-sama, bacaannya sama, ya namanya ruqyah kan ayat-ayat, tapi ternyata ada syarat-syarat tadi.